Ada badai salju yang lebat, hawa dingin menembus tulang-tulangnya, kakinya hampir setinggi lutut dalam salju. Pemburu berpengalaman Joe Lebel berjalan melalui hutan, menutupi wajahnya dari angin kencang. Orang lain mungkin sudah jatuh dan berteriak putus asa, tapi enggak dengan Joe Lebel. Dia bisa bertahan dalam situasi apapun dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, dia sedang menuju ke salah satu desa di ujung utara Kanada. Permukiman kecil ini terletak di Danau Anjekuni. Penduduk desa ini adalah suku Inuit, penduduk asli Amerika Utara. Joe sudah lama nggak makan atau minum. Dia butuh tidur nyenyak dan makanan hangat yang diharapkan bisa dia dapatkan dari suku Inuit yang ramah. Melalui pepohonan dan kabut putih, dia melihat siluet tenda-tenda. Asap mengepul dari beberapa rumah. Joe mungkin akan sampai di sana tepat waktu untuk makan siang. Dia mencapai desa dan pada saat ini angin menjadi tenang. Badai salju telah berakhir. Sang pemburu mempercepat langkahnya dan menuju desa yang terletak di sepanjang danau yang membeku. Aneh, tetapi nggak ada penduduk setempat dimanapun. Mungkin semua orang sedang duduk di dalam rumah menunggu badai salju. Halo! Joe berkata dengan keras, tapi nggak ada jawaban. Bagus, asap keluar dari tenda ini. Joe mengetuk dindingnya, tapi nggak ada yang membukanya. Dia mengetuk beberapa kali dan masuk ke dalam. Tenda kecil itu kosong. Semua barang ada di tempatnya. Ada selembar kain dengan jarum dan benang di atas meja. Kayu bakar membara di perapian. Tampaknya orang-orang baru saja meninggalkan tempat ini. Joe masuk ke tenda berikutnya dan melihat gambaran yang sama. Semua benda ada di tempatnya, tapi nggak ada orang. Joe berjalan melewati tenda-tenda dan melihat sebuah lubang tempat api unggun pernah menyala. Ada tali di atasnya dengan daging yang dimasak oleh orang Inuit tergantung di atasnya. Entah mengapa mereka nggak memakannya. Danau Anjekuni merupakan bagian dari rantai perairan. Di sini, orang Inuit memancing dan berdagang berbagai barang. Biasanya ada banyak orang di sini, tapi sekarang ada sesuatu yang memaksa mereka meninggalkan rumah mereka. Mengapa mereka meninggalkan barang-barang mereka dan kemana mereka pergi? Gak ada jejak di sekitar desa. Semua kereta luncur ada di tempatnya. Suku Inuit bahkan meninggalkan anjing-anjing mereka di sini. Anjing membantu mereka berburu dan menarik kereta luncur. Gak ada yang akan meninggalkan pakaian hangat dan anjing di sini saat pindah, terutama dalam cuaca buruk. Joe Lebel mengetahui semua ini, jadi dia menyimpulkan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini. Tubuhnya gemetar, bukan karena kedinginan, tapi karena ketakutan. Setelah mengelilingi seluruh permukiman, dia nggak menemukan satu jiwa pun. Dengan ketakutan, dia meninggalkan desa, menuju tiang telegraf terdekat dan mengirimkan pesan kepada polisi. Setelah beberapa saat, semakin banyak orang berdatangan. Polisi berusaha mencari jejak orang hilang dan mencari tahu apa yang telah terjadi, tapi nihil. Di dekat desa, mereka menemukan sebuah kuburan kosong. Selama upacara, suku Inuit meletakkan batu di sekitar lokasi permakaman. Batu-batu di sekitar lubang terbuka gak tersentuh, yang berarti bukan hewan yang menggalinya. Tapi siapa atau apa yang membutuhkannya? Sekitar 30 orang tinggal di desa tersebut, dan mereka semua hilang. Penduduk lokal dari desa-desa tetangga nggak bisa membantu karena mereka nggak tahu apa yang telah terjadi. Satu-satunya hal yang disadari oleh polisi adalah cahaya biru yang nggak biasa. Di daerah ini, cahaya utara adalah fenomena yang umum. Orang-orang yang tinggal di sini secara rutin melihat cahaya di langit berbintang. Tapi polisi telah melihat sesuatu yang lain, cahaya biru yang berdenyut. Selain itu, para pemburu lain juga menyaksikan hal serupa. Mereka mengatakan bahwa ada benda-benda aneh yang terbang di langit. Ini semua terjadi pada tahun 1930. Sudah hampir 90 tahun sejak lenyapnya desa tersebut dan orang-orang telah menciptakan banyak teori. Yang paling populer adalah serangan dari peradaban luar angkasa. Menurut teori ini, cahaya biru di langit yang dilihat oleh penduduk setempat dan polisi adalah pesawat luar angkasa. Beberapa orang percaya bahwa pada suatu malam yang gak menyenangkan, pesawat luar angkasa ini terbang ke permukiman dan membawa pergi semua orang.
Selain versi fiksi ilmiah ini, ada juga versi yang lebih realistis. Para pengguna internet telah mengetahui bahwa Joe Lebel nggak punya lisensi berburu. Mungkin dia bukan seorang profesional dan mengarang semuanya. Namun pada waktu itu, banyak pemburu yang nggak punya lisensi. Jadi perkataan Joe mungkin benar. Namun kalau kita mencoba mencari tahu dari mana semua informasi ini berasal, kita akan melihat bahwa sumber utamanya adalah buku-buku dan beberapa artikel surat kabar dari tahun 30-an. Namun gak satu pun dari mereka yang bisa mengkonfirmasi bahwa kisah misterius Danau Anjekuni adalah benar. Mungkin seluruh cerita ini hanya karangan belaka. Sekarang, mari kita tinggalkan salju di Kanada dan menuju ke dataran panas di India. Di negara besar ini, ada satu desa yang menyeramkan di mana orang-orangnya juga menghilang tanpa jejak. Hal ini terjadi pada paruh pertama abad ke-19. Namun, penduduk setempat masih menghindari tempat ini bahkan sampai sekarang, karena mereka percaya bahwa kekuatan jahat yang tak terlihat tinggal di sana. Mari kita periksa dan cari tahu apa yang terjadi pada desa Kuldara. Tempat ini terletak di distrik Rajasthan. Untuk mencapainya, kamu bisa menggunakan taksi untuk menuju desa atau kota terdekat. Desa ini terletak jauh dari permukiman lainnya. Tempat ini terlihat sepi, hanya ada reruntuhan. Sepertinya para arkeolog baru saja menggali tempat ini dari tanah dan meninggalkannya di sini. Tapi ini bukan kota kuno. Desa ini ditinggalkan lebih dari 200 tahun yang lalu. Namun sampai saat itu, tempat ini telah berkembang pesat. Kuldara adalah sebuah desa yang besar. Penduduk setempat sebagian besar adalah petani. Mereka menjual hasil pertanian mereka. Dan kemudian, pada suatu malam, semuanya berubah. Orang-orang meninggalkan rumah dan harta benda mereka dan melarikan diri dari sana. Gak ada yang tahu mengapa mereka melakukannya. Dan gak ada yang tahu kemana mereka pergi. Gak ada yang pernah melihat penduduk Kuldara lagi. Selain turis, hampir gak ada yang datang ke sini. Penduduk setempat yakin bahwa desa ini dikutuk dan merupakan pusat aktivitas paranormal. Kalau kamu bertanya kepada penduduk kota terdekat atau membaca informasi di internet, kamu akan mengetahui beberapa legenda tentang tempat ini. Salah satu versi yang populer mengatakan bahwa orang-orang meninggalkan desa ini karena kekurangan air. Namun, versi ini nggak menjelaskan mengapa para penduduk pergi dalam semalam dan meninggalkan barang-barang mereka. Menurut versi lain, para penduduk desa melarikan diri untuk menyelamatkan putri kepala suku Kuldara. Seorang penguasa lokal jatuh cinta padanya dan ingin menikahinya. Dia mengancam penduduk setempat dengan konsekuensi besar kalau gadis itu menolaknya. Penguasa tersebut memberi mereka 1 hari untuk membuat keputusan. Para penduduk gak setuju dengan persyaratan tersebut. Sebagai tanda solidaritas, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa bersama dengan kepala desa dan putrinya. Namun kalau ini benar, mengapa nggak ada orang lain yang melihat orang-orang ini? Mereka pasti telah melarikan diri ke permukiman lain. Selain itu, mereka membutuhkan barang-barang mereka dalam perjalanan ke sana. Kisah-kisah dari Kuldara dan Danau Anjekuni punya satu kesamaan. Orang-orang meninggalkan tempat yang nyaman dan aman untuk alasan yang nggak diketahui. Kisah serupa terjadi di Irlandia dengan sebuah desa kecil di Pulau Ekel. Sekitar 40 rumah sederhana yang terbuat dari batu dan jerami terletak di sepanjang lembah Teluk Kim. Desa ini disebutkan dalam dokumen 84 juta tahun yang lalu. Banyak mamalia modern, burung, kelompok serangga, bahkan tumbuhan berbunga sudah ada. Dinosaurus masih berkeliaran. Spesies itu masih punya waktu 20 juta tahun sebelum insiden asteroid terjadi. T-Rex, si pemburu yang tak kenal takut, menjadi raja semua dinosaurus. Dan bumi condong sejauh 12 derajat. Bayangkan planet kita seperti coklat truffle. Kulitnya keras, bagian tengahnya kental, berisi materi setengah padat. Lapisan teratasnya, kerak bumi, terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang mirip puzzle. Benua dan samudra berada di atas lempeng ini. 84 juta tahun lalu, mantel dan kerak bumi mulai berputar di sekitar inti luar planet kita, lalu kembali. Kalau kamu bisa melihatnya dari antariksa, itu akan tampak seolah seluruh planet kita condong ke satu sisi. Kalau terjadi sekarang, hal ini akan menggeser kota New York ke lokasi Florida.
Katakanlah planet kita seperti gasing yang berputar. Gasing akan berputar sempurna jika beratnya menyebar secara merata. Tapi, kalau kamu memindahkan sebagian beratnya ke satu sisi, gasing menjadi miring. Ini bisa disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik dan salah satunya tenggelam di bawah lempeng lain. Kita mungkin minum air yang umurnya lebih tua daripada sistem tata surya kita. Sebagian ilmuwan berpikir bahwa air yang kita miliki di bumi mungkin berasal dari titik-titik es yang melayang dalam semacam awan ruang angkasa lebih dari 4,5 miliar tahun lalu. Danau tidak selalu tenang dan menenangkan, tapi juga bisa meledak. Ini terjadi kalau di bawah permukaannya ada gas-gas vulkanik yang bisa meletus, naik ke permukaan, dan menyebabkan kerusakan besar. Seiring waktu, rotasi bumi melambat. Tiap tahun, bulan mendapat sedikit energi dari planet kita dan perlahan-lahan menjauh dari bumi. Kedua hal ini membuat hari kita lebih panjang, tapi dengan kecepatan yang benar-benar rendah, sekitar 1,4 milidetik tiap 100 tahun. Artinya, waktu dinosaurus masih ada, satu hari cuma ada 23 jam. Dulu, planet kita berwarna ungu. Satu teori menyatakan, mikrob kuno tidak bergantung pada klorofil untuk menyerap sinar matahari, melainkan pada molekul-molekul lain. Mikrob-mikrob ini menyerap sinar hijau, lalu memantulkan kembali warna ungu yang cantik. Tiap kali nyemplung ke laut, ingatlah bahwa kamu sedang berenang di emas seharga lebih dari 700 triliun dolar. Emasnya bukan di dasar laut dan menunggu ditemukan orang, tapi dalam partikel-partikel kecil yang tersebar di air. Tempat terdalam di planet kita adalah Palung Mariana, sebuah tempat di Samudra Pasifik di bawah permukaan laut. Tapi, tempat terdalam yang tidak tertutup oleh lautan berada di Antartika. Secara teknis, tempat ini tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal dan dalam. Kedalamannya lebih dari 2.500 meter di bawah permukaan laut. Ada 60 ton debu yang jatuh dari ruang angkasa ke planet kita setiap hari. Mungkin kamu lumayan banyak menghirup debu kosmik ini waktu mau ke kantor. Ya, bentuknya debu, partikel kecil-kecil dari komet, meteorit, dan objek ruang angkasa lain. Dalol, Ethiopia adalah tempat berpenghuni terpanas di planet kita. Antara tahun 1960 sampai 1966, suhunya 41 derajat Celcius. Dan di musim dingin sekalipun, suhunya mencapai rata-rata 37 derajat Celcius. 8 menit 20 detik adalah waktu yang dibutuhkan sinar matahari untuk mencapai planet kita. Total waktu itu tidak terlalu lama dibanding yang dibutuhkan untuk sampai ke Pluto, yakni 5,5 jam. Hampir 70% air tawar yang kita miliki di dunia tersimpan dalam lembaran es dan gletser. Lebih dari 96% air di seluruh bumi berada di lautan. Bumi itu seperti sebuah magnet besar. Inti bagian dalamnya berupa bola yang terbuat dari besi padat, dengan besi cair di sekelilingnya. Semua variasi dan perubahan kepadatan dan suhu membentuk semacam daya yang membuat besi menghasilkan arus listrik. Arus ini sejajar dengan putaran planet kita dan membentuk medan magnet. Ada banyak bintang di galaksi Bima Sakti, yaitu 100 miliar bintang. Tapi jumlah pohon di planet kita jauh lebih banyak, sekitar 3 triliun. Kamu bisa mengetahui umur sebatang pohon dengan melihat lingkaran kambiumnya. Lingkaran ini juga bisa menunjukkan tentang kondisi tahun tertentu. Kalau lingkarannya tipis, berarti ada kemarau. Sedangkan lingkaran tebal, berarti telah terjadi musim hujan. Bumi adalah planet ajaib di mana batuan pun bisa berjalan. Setidaknya, sebagian di antaranya di Death Valley, California. Batu-batu itu meninggalkan jejak, sehingga kamu bisa mencatat jalur yang telah ditempuhnya. Beberapa batuan terbesar telah meninggalkan jejak sejauh 460 meter. Batu-batu dengan bagian dasar halus berjalan berputar-putar, sedang yang bagian dasarnya kasar cenderung meninggalkan jejak lurus. Dunia di sekitar kita terdiri dari banyak atom, dan atom-atom itu sepertinya padat. Tapi 99,99% diantaranya hanya berupa ruang kosong. Atom hanyalah sebuah nukleus yang sangat kecil, dengan sejumlah elektron yang mengitarinya. Elektron ini adalah partikel, tapi gerakannya seperti gelombang. Elektron tidak tetap di satu titik, tapi menyebar di sejumlah probabilitas dan menempati banyak ruang. Kalau ruang kosong dalam atom kita dihilangkan, semua manusia bisa muat dalam sebuah ruangan yang benar-benar sempit, yang seukuran gula batu. Australia perlahan-lahan bergeser ke utara, yakni 7 cm per tahun. Karena gerakan tektonik, Australia berada di atas lempeng tektonik benua yang bergerak lebih cepat dibanding benua lain.
Kamu akan butuh 400.000 bulan untuk bisa membuatnya seterang matahari. Banyak banget ya. Karena bulan kan cuma memantulkan sinar yang berasal dari matahari dan tidak punya sinar sendiri, itu pun belum cukup. Kecerahan cahayanya juga bergantung pada sudut antara matahari, bulan, dan bumi. Dulu, planet tempat tinggal kita punya 2 bulan, atau setidaknya begitulah yang diyakini beberapa ilmuwan. Mereka mengetahui bagian bulan yang menghadap bumi relatif lebih rata dan rendah, sedang bagian lain jauh lebih tebal dan berkerak. Menurut teori, dulu ada bulan kedua yang membentur bagian yang lebih tebal itu. Sebagian percaya bahwa bulan kedua itu masih ada. Mungkin bukan objek ruang angkasa raksasa yang bisa kita lihat dengan jelas di langit, tapi semacam asteroid kecil yang tertarik ke dalam orbit bumi. Kandungan udara yang tertinggi bukanlah oksigen. Hampir 78% penyusun udara adalah nitrogen. Kalau kamu ingin melihat batuan yang sangat curam, pergilah ke Taman Nasional Ayoituk, Kanada. Taman ini memiliki turunan vertikal terbesar, tebing tertinggi dan tercuram di Kanada, dengan batu yang menjorok sejauh 105 derajat dan batuan setinggi 1.220 meter. Satu tim yang terdiri dari 4 pria Amerika akhirnya sampai di puncaknya pada tahun 1985. Meski sudah ada 30 upaya untuk itu sebelumnya, mereka butuh waktu 33 hari untuk naik. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik adalah 4 samudera di dunia. Samudera Selatan dikonfirmasi sebagai samudera kelima. Samudera ini tidak dibatasi oleh benua-benua di sekitarnya, tapi oleh arus Antarktika yang bergerak dari barat ke timur. Penelitian menunjukkan bahwa arus ini terbentuk lebih dari 30 juta tahun lalu ketika Amerika Selatan dan Antarktika telah terpisah. Ini memungkinkan air mengalir tanpa hambatan di dasar samudera itu. Gletser dan lembaran es yang mencair berarti ada lebih banyak air di samudera. Ini memberikan bobot tambahan yang menekan dasar laut, membuatnya tenggelam. Permukaan bumi tampak padat dan sepertinya permanen, tapi setiap 500 juta tahun, permukaan bumi mengalami proses regenerasi. Lempeng tektonik saling bertabrakan, kerak benua membentuk tekanan di kerak samudera, dan tekanan itu mengaktifkan gunung berapi. Seiring waktu, semua ini menghasilkan regenerasi dan pergantian sebagian besar permukaan bumi, seperti tubuh kita yang meregenerasi sel-sel kulit, mengganti sel-sel lama dengan yang baru. Dari semua planet di tata surya, bumi adalah satu-satunya yang kerak luarnya Seorang mahasiswi pulang dari bekerja pada waktu di kantin dan memutuskan pergi mendaki. Dia ganti baju, berpamitan kepada teman sekamarnya, dan mencari tumpangan ke awal jalur pendakian. Gadis berusia 18 tahun ini bertemu beberapa pendaki yang baru kembali dan menanyakan arah. Hari mulai gelap, tapi mahasiswi itu terus berjalan, dan dia tidak pernah terlihat lagi. Namanya Paula Jean Weldon, dan dia hilang pada tahun 1946. Dia berjalan di sepanjang jalur setapak di dekat Bennington, sebuah kota di barat daya Vermont. Keesokan harinya teman sekamarnya melaporkan dia hilang. Polisi segera melakukan pencarian. Ratusan orang mencari di hutan di sekitar jalur setapak selama 4 minggu. Kampusnya bahkan ditutup untuk sementara agar para mahasiswa dan staf pengajar bisa ikut melakukan pencarian. Mereka kembali dengan tangan hampa. Gadis itu menghilang tanpa jejak. Paula tidak membawa tas. Dia tidak membawa pakaian atau uang ekstra. Semua bukti menunjukkan dia tidak berniat pergi lebih dari beberapa jam. Ayahnya seorang insinyur industri terkenal. Dia menyalahkan sheriff lokal karena tidak melakukan penyelidikan dengan baik. Terlepas dari segala upaya yang telah dilakukan, gadis semalang itu masih belum ditemukan. Kasusnya masih belum terpecahkan hingga hari ini. Tapi ini bukan pertama kalinya seseorang hilang di hutan Vermont. Setahun sebelumnya, Middle Rivers, seorang pria 74 tahun, menjadi pemandu bagi sekelompok pemburu yang berjumlah 4 orang. Dia sampai di persimpangan jalan dengan menantunya. Midi bilang dia akan berjalan tidak jauh ke salah satu jalur setapak. Dia tidak ingin melewatkan makan siang di camp, tapi itu kali terakhir orang melihatnya. Kelompok yang dia pandu mencarinya sepanjang sore sebelum menelepon polisi. Pencarian yang lebih ekstensif dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Pria itu pendaki yang berpengalaman dan sangat mengenal jalur tersebut. Tapi tetap saja, dia hilang. Pemadam kebakaran, sukarelawan, dan bahkan tentara tidak dapat menemukannya setelah 1 bulan pencarian. Yang mereka temukan hanyalah selongsong peluru yang ia jatuhkan di sungai terdekat. Polisi setempat masih belum bisa memecahkan kasusnya. Tidak ada yang tahu pada saat itu, tapi Midi dan Paula hanyalah permulaan.
Hanya dalam waktu setengah dekade, total 5 orang menghilang di bagian Vermont ini. Tahun demi tahun berlalu, tapi belum ada yang bisa menjelaskan hilangnya mereka. Itulah kenapa daerah ini dinamai Segitiga Bennington. Dari segitiga Bermuda yang terkenal, tempat kapal dan pesawat menghilang selama berabad-abad. Pada 1949, kasus orang hilang yang paling membingungkan terjadi di segitiga Bennington. Seorang veteran berusia 68 tahun menaiki bus lokal. Dia hendak pulang ke rumah setelah mengunjungi kerabatnya di St. Albans. Keluarganya mengantarnya ke terminal, dan 14 saksi mengatakan dia masih dalam bus pada pemberhentian terakhir sebelum Bennington. Tapi dia tidak pernah turun dari bus di sana. Kopernya masih ada di rak, dan sebuah jadwal bus yang masih terbuka berada di kursinya yang kosong. Pria itu menghilang begitu saja dalam bus yang sedang melaju. Ada pula hal aneh lainnya. Dia menghilang pada tanggal yang sama dengan hilangnya seorang mahasiswa 3 tahun sebelumnya. Orang termuda yang menghilang secara misterius adalah anak berusia 8 tahun. Dia ikut bersama ibunya yang bekerja di peternakan keluarga. Sang ibu pergi memberi makan babi dan meninggalkan putranya sendirian selama sekitar 1 jam. Ketika kembali, dia tidak bisa menemukan putranya. Penduduk setempat segera membentuk tim pencari dan sheriff membawa anjing pelacak. Mereka mencium jejak bau, tapi tiba-tiba hilang di persimpangan dekat area itu. Anak itu tidak pernah ditemukan. Sekali lagi ada unsur aneh dalam cerita ini. Anak itu mengenakan jaket merah terang. Hal ini harusnya membuatnya lebih terlihat oleh tim penyelamat. Lebih anehnya lagi, Paula, mahasiswi yang hilang 4 tahun sebelumnya, juga mengenakan jaket merah. Kasus orang hilang terakhir terjadi hanya 16 hari setelah anak itu lenyap dari peternakan. Seorang wanita berusia 53 tahun sedang berkemah bersama keluarganya di hutan nasional Green Mountain. Dia pergi mendaki dengan sepupunya, tapi terjadi sebuah kecelakaan. Wanita itu jatuh ke sungai. Dia kembali ke perkemahan untuk berganti pakaian. Sepupunya mengira wanita itu akan menyusulnya dan melanjutkan perjalanan sendirian. Namun, dia tidak pernah kembali. Bahkan dia tidak pernah sampai ke kemah mereka. Selama 2 pekan, 300 pencari menyisir hutan. Mereka membawa helikopter tapi tidak menemukan jejak wanita malang itu. Kasus orang hilang terakhir di segitiga Bennington memiliki akhir, tapi bukan akhir yang bahagia. Pada musim semi tahun berikutnya, para pencari menemukan pekemah malang tersebut 5,6 km dari lokasi perkemahan. Pencarian sudah dilakukan di tempat itu yang membuatnya semakin misterius. Mustahil untuk memastikan kenapa dan apa yang terjadi kepadanya. Satu-satunya kesamaan dari kelima kasus orang hilang ini adalah periode waktu dan wilayah geografisnya. Hutan lebat seluas 3 km persegi di barat daya Vermont. Daerah terpencil di Green Mountains ini bukanlah tempat yang menyenangkan. Bennington dan desa Glastonbury di dekatnya didirikan sebagai kota pertambangan dan penebangan kayu. Kondisi kehidupan di sini sangat keras. Menjelang akhir abad ke-19, penduduk setempat coba mengubah citra daerah itu menjadi tujuan wisata. Namun gunung itu tidak stabil dan banjir besar menghanyutkan impian mereka untuk hidup bahagia. Penduduk mulai pindah. Pada tahun 2010, hanya 8 orang yang tinggal di Glastonbury. Kota itu menjadi kota hantu. Pada akhir tahun 1940-an, area ini kembali menjadi sorotan karena alasan buruk. Tapi kenapa kasus-kasus orang hilang ini terus menjadi misteri dalam waktu lama? Pasti ada yang punya penjelasan yang masuk akal, bukan? Salah satu teori menyatakan adanya kesengajaan. Mungkin seseorang yang tak dikenal berniat jahat dan mencelakai orang-orang, tapi seharusnya ada pola, sedangkan di sini tidak. Atau mungkin alam penyebabnya? Sang mahasiswi hilang pada hari yang tenang di awal musim dingin. Dia berpakaian tipis karena suhu di luar 10 derajat Celcius. Tapi di malam hari, suhu udara anjlok. Keesokan paginya suhu mencapai minus 13 derajat Celcius. Di bagian Vermont ini, cuacanya tidak dapat diprediksi. Cuaca bisa sangat berangin, khususnya di musim dingin. Apa mungkin cuaca buruk dan hutan yang lebat membingungkan orang-orang yang hilang? Baru-baru ini, kasus orang hilang yang sangat mirip terjadi di sini. Seorang mahasiswa tersesat di tengah kabut tebal di puncak gunung Glastonbury. Saat dia tidak kembali ke rumah, tunangannya menelepon polisi. Polisi segera mencarinya, tapi terlalu gelap dan berkabut untuk melihat apapun. Untungnya, dia ditemukan keesokan paginya.
Dia tersesat karena kabut yang tebal. Dia berhasil menemukan jalan kembali ke jalur setelah kondisi cuaca membaik. Kisah ini memiliki akhir bahagia. Tapi bisakah kejadian ini menjelaskan apa yang terjadi pada orang-orang hilang lebih dari 70 tahun yang lalu? Pegunungan di sekitar Bennington penuh dengan lubang-lubang tambang yang ditinggalkan. Sebuah pengingat akan sejarah kota ini. Seorang pendaki yang tersesat dalam kabut bisa saja terjatuh ke salah satu sumur ini. Mereka tidak akan bisa keluar. Daerah ini sangat terpencil sehingga tidak ada yang bisa menemukan mereka. Bahaya kedua adalah binatang buas. Beruang hitam adalah hewan asal New England. Klub pendaki gunung setempat menyarankan pengunjung untuk menyimpan makanan di kotak khusus agar tidak menarik perhatian beruang. Hutan Nasional Green Mountain terletak di tengah-tengah segitiga Bennington. Saat ini, tempat rekreasi populer ini dapat dijangkau dalam satu hari perjalanan oleh 70 juta orang. Orang-orang datang ke sini untuk berkemah, mendaki, dan bersepeda gunung. Tapi apakah mereka semua tahu tentang 5 orang yang hilang secara misterius? Aku tidak akan berani menjelajah ke tempat terpencil di hutan Vermont ini sekarang. Kamu bangun di suatu pagi, menonton berita sambil minum kopi. Mereka melakukannya lagi, ilmuwan itu, presenter berseru di TV. Laporan beberapa hari lalu mengatakan bulan bergerak makin menjauhi orbit bumi dan jaraknya bertambah 5 cm per tahun. Selama 2000 tahun terakhir, bulan menjauh sepanjang 80 meter. Bukan jarak yang menakutkan, tapi berita itu tetap membuat panik dan prihatin. Orang-orang di seluruh planet bersama-sama berusaha menghentikan kaburnya bulan dari orbit bumi, meskipun sebenarnya bulan gak akan meninggalkan orbit itu selama lebih dari 1 miliar tahun. Tapi semua orang fokus pada manfaat bulan di masa lalu. Seperti yang kita tahu, hidup di bumi nggak akan berevolusi tanpa keberadaannya. Bulan mengendalikan pasang surut dan molekul-molekul atmosfer. Tanpa bulan, manusia khususnya nggak akan berevolusi. Jadi dengan mengapresiasi bulan, para pemimpin dunia memerintahkan ilmuwan untuk mencari solusi guna mendorong bulan lebih mendekati bumi. Mesin pendorong raksasa dibangun di sisi gelap bulan. Mesin dinyalakan dan mencoba mendorong maju, tapi kekuatan awalnya nggak cukup untuk mendorong poros bulan. Bulan justru miring dan berputar pelan. Ketika bulan berputar, para ilmuwan buru-buru mematikan mesin sebelum mesin itu mencapai kekuatan penuh, karena akan keluar dari jalur. Para pemimpin nggak menerima tindakan ini dan meminta mereka untuk melanjutkan tujuan. Para ilmuwan bersikeras bahwa perhitungannya nggak benar dan nggak tahu pasti apa yang mungkin terjadi. Keprihatinan mereka diabaikan dan mereka menyaksikan saat daya mesin bertambah besar. Mesin itu perlahan-lahan mendorong bulan dan jaraknya berkurang. Tapi karena waktunya salah, sudut yang dibidik menyebabkan komplikasi. Dorongan dan gravitasi bumi memastikan bulan mengikuti orbitnya dalam jarak yang lebih dekat. Tapi dengan kombinasi dorongan awal pada sudut tidak langsung, bulan diarahkan menjauh dari bumi dengan cepat bergerak lebih jauh keluar lintasannya untuk meninggalkan orbitnya. Setelah selesai sarapan dan mematikan TV, kamu keluar untuk melihat bulan. Bulan jauh tinggi di atas sana dan kelihatannya baik-baik aja. Pasti pembaca berita itu melebih-lebihkan. Masalah bulan sekarang cuma renungan. Kalaupun benar, bagaimana mungkin akan berdampak pada hari-hari kita? Pagi itu terasa wajar seperti hari biasanya di kantor. Selama istirahat makan siang, kamu pergi ke kota dan dalam perjalananmu menyadari angin bertambah kencang, makin kuat dan dingin. Pasti badai sedang mendekat. Dengan cepat kamu mengecek bulan. Bulan tampak lebih kecil, sekitar setengah ukurannya pagi tadi. Tapi sekarang tengah hari, jadi harusnya ukurannya segitu kan? Setelah menghabiskan makan siangmu di restoran itu, kamu pergi dan mendapati suasana lebih gelap. Angin jauh lebih kencang daripada sebelumnya, tapi nggak ada awan badai di langit. Orang-orang di jalan menuju ke langit, terkejut karena sesuatu yang terjadi di sana. Mungkin gerhana? Ketika orang-orang mulai berlarian di jalan dengan panik, kamu mendongak dan gak bisa melihat bulan. Bingung dengan semuanya ini, kamu putuskan untuk pulang hari itu.
Ketika sampai di rumah, kamu menyalakan TV. Pembaca berita yang lebih serius dari yang tadi pagi menjelaskan bahwa bulan telah meninggalkan orbit bumi dan sekarang melayang di suatu tempat di ruang angkasa. Hilangnya bulan berarti siklus harian telah berubah. Sekarang cuma ada 6-12 jam sinar matahari sehari dan 1000 lebih per tahun. Aku cuma harus bekerja setengahnya, katamu bersemangat sambil mengepalkan tangan ke udara. Ketiadaan bulan memunculkan dunia yang lain. Tarikan gravitasi bulanlah yang membuat bumi bertahan di tempat pada sudut 23,5 derajat, memastikan pola cuaca dan hari-hari wajar yang kita sudah terbiasa. Karena bingung dengan semua informasi ilmiah, kamu keluar cuma untuk memastikan kalau kamu nggak lagi di prank. Hari kerja yang lebih pendek kayak terlalu indah untuk jadi kenyataan. Saat memandang langit, kamu melihat bintang-bintang lebih terang daripada sebelumnya. Kamu bisa melihat jelas bentuk lengan Bima Sakti, bintang jauh lebih banyak, lalu Venus bercahaya jauh lebih terang daripada yang terlihat di langit. Ini pemandangan indah, tapi kamu nggak yakin apa langit malam yang lebih cerah sepadan dengan ketiadaan bulan. Kamu nggak tertarik dengan astronomi, jadi kamu memutuskan untuk pergi tidur. Ide bagus untuk menyesuaikan diri terhadap siklus malam dan siang yang baru. Kamu setel alarm untuk berbunyi dalam 2 jam. Itu sudah cukup lama, batinmu senang. Toh besok Sabtu, kamu harus bangun pagi-pagi untuk berselancar menangkap gelombang pasang tinggi itu. Kamu bangun, mengumpulkan keperluanmu, lalu berkendara ke pantai. Berita di radio menjelaskan tentang kurangnya pertahanan bumi sekarang terhadap asteroid tanpa kehadiran bulan. Lalu radio membahas masalah pasang surut. Bagaimana pasang surut sekarang jadi sepertiga ukuran biasanya. Kamu nggak yakin dampaknya terhadap gelombang? Mungkin gelombang akan lebih besar. Kamu parkir mobilmu di pantai, mengambil papan selancar, dan memandang ke lokasi selancar. Harusnya sekarang sedang pasang tinggi, tapi entah kenapa, laut lebih jauh daripada biasanya. Kamu abaikan rintangan harus berjalan menuju air. Setelah lama berjalan dengan antusias ke arah ombak yang ganas, mood kamu berubah saat mendekat, menatap kosong pada ombak yang kecil. Dengan kesal, kamu pulang. Sambil berkendara, kamu mendengarkan berita lagi dan lebih memperhatikan informasi. Musim yang berganti mengakibatkan pola cuaca yang tidak menentu, angin lebih cepat dan lebih kuat, membentuk badai yang lebih kencang, dan di beberapa tempat cuma ada kondisi yang stagnan. Ekuator nggak lagi selalu hangat, kutub nggak selalu dingin, dan kedalaman air turun. Pasang surut cuma menyesuaikan dengan gravitasi matahari, berkurang jadi sepertiga kedalaman prabulan. Di seluruh dunia, ketinggian air laut berubah, turun di kutub-kutub, genangan air di sekitar ekuator bergeser. Bulan mengatur pasang surut dan memberikan pergantian berkala yang menjadi unsur kunci untuk membantu kehidupan di bumi. Bentuk-bentuk kehidupan air terlantar di perairan dangkal di seluruh dunia. Siklus kehidupan mikroba menjadi kacau dan kamu nggak bisa membayangkan sesuatu yang sesimpel perubahan pasang surut bisa begitu penting artinya bagi miliaran bentuk kehidupan. Air dan curah hujan tidak lagi bisa menyediakan kebutuhan di tempat sebelumnya. Cuaca semakin ekstrem, lebih panas dalam periode lebih lama, dan lebih dingin di bagian dunia lain. Seiring waktu, beberapa ribu tahun ke depan, gurun-gurun kering akan berubah menjadi zaman es. Perubahan intens ini mengganggu keteraturan alam dari semua yang terkait kehidupan di bumi. Bulan bukan cuma mengendalikan pasang surut dan cuaca, tapi juga menarik molekul-molekul di atmosfer ketika bergerak. Gerakan konstan atmosfer sekarang mengganggu molekul sehingga menghalangi evolusi masa depan. Kamu tiba di rumah, kecewa setelah tahu berita yang mengecilkan hati itu. Kamu bukan cuma nggak bisa berselancar lagi, tapi seluruh kehidupan di dunia akan berubah. Zaman devolusi telah dimulai. Di tahun mendatang, flora dan fauna berubah untuk menyesuaikan terhadap dunia baru ini. Hewan-hewan bermigrasi yang berpindah ke padang lebih hijau gak akan menemukan apapun. Burung-burung bingung dengan pergantian musim yang tiada akhirnya. Hewan-hewan yang hibernasi keluar masuk sarang mereka di waktu yang salah, dan vegetasi berjuang tumbuh dalam kurangnya sinar matahari.
Hewan-hewan malam gak bisa melihat tanpa bantuan pantulan cahaya bulan, meskipun Venus sumber cahaya paling terang ketika gelap, intensitasnya cuma 1/1000 cahaya bulan. Hewan pemangsa yang berburu di malam hari nggak bisa menemukan mangsa, sehingga memberi peluang hewan yang lebih kecil untuk berkembang. Meskipun kehidupan telah berubah, bumi akan terus ada. Tapi penyesuaian tiba-tiba akan menjadi ujian bagi semua makhluk hidup. Seiring waktu, akan menarik untuk melihat spesies yang beradaptasi dan berevolusi. Dunia di mana tikus dan mencit lebih menonjol karena kemampuan adaptasinya bisa memunculkan spesies dominan baru. Dalam jutaan tahun evolusi, keturunan mereka akan berkembang dan kita bisa melihat mencit herbivoras ukuran kerbau melintasi dataran dan tikus ukuran harimau berkeliaran di hutan. Mencit yang hidup di pohon dengan lengan panjang mereka mungkin akan berayun-ayun di sela-sela cabang pohon. Yang lain mungkin akan pindah ke laut menggantikan mamalia untuk memakan makhluk air. Tikus-tikus predator bermata lebar mungkin akan muncul dan memiliki sifat serupa kelelawar dengan ekolokasi dan menjadi penakluk malam gelap gulita. Spesies baru yang akan muncul akan terus diawasi manusia dimanapun kita berada. Bola biru di kejauhan itu bumi ya? Benar, lihat itu. Dia mengapung di luar angkasa, lagi hangout bareng teman sesama planetnya. Ada Mars yang berwarna jingga merah dan Jupiter dengan sabuk asteroidnya. Si kecil Pluto pun ada di sana. Semua planet itu menjaga jarak sambil bergerak di orbitnya sendiri. Planet-planet ini tidak begitu suka bergaul, tapi itu bagus. Bakal jadi masalah kalau planet-planet itu mulai bertabrakan. Tapi meskipun ada planet lain, yang kita tahu cuma bumi yang punya kehidupan. Dan kita tahu alasannya. Karena bumi cukup beruntung untuk berada di tempat terbaik tata surya kita, di zona Goldilocks. Para ilmuwan berkata, syarat utama adanya kehidupan adalah air, tapi di Merkurius ada air. Planet ini memiliki deposit es air di kutub selatan dan utaranya, tapi hanya karena kedua tempat itu tak pernah mendapat cahaya. Di tempat lain, air menguap dari permukaan planet ini. Merkurius terlalu dekat dengan matahari. Di Pluto juga ada air, dan menurut para astronom, 30% planet Katai ini adalah air. Tapi dalam bentuk beku, tidak seperti Merkurius, Pluto terlalu jauh dari matahari. Itu sebabnya semua airnya dalam bentuk es. Tapi bumi melayang di tempat sempurna yang bernama zona Laikuni. Suhu di bumi pas untuk menjaga air tetap cair dan untuk semua bentuk kehidupan bisa berkembang. Tapi apa yang terjadi kalau bumi adalah satu-satunya planet di tata surya? Tidak ada Mars, Jupiter, Merkurius, tidak ada Venus? Keadaan mungkin akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Ingat asteroid besar yang menabrak bumi sekitar 66 juta tahun lalu? Tanpa Jupiter dan sabuk asteroidnya, planet kita akan terus tertabrak meteorit dan asteroid. Dan sebagiannya akan sebesar asteroid yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Asteroid ini akan berkeliaran di luar angkasa tanpa ada yang menghentikannya. Dan jika menjadi satu-satunya planet di antariksa, bumi juga akan menjadi satu-satunya target asteroid. Tapi bukan itu saja, lihat ruang besar yang akan dinikmati bumi sendirian. Artinya, planet kita akan punya kesempatan untuk berpindah-pindah. Bumi bahkan bisa meninggalkan zona Goldilocks. Tapi apa kehidupan di bumi akan sama? Jadi, misalnya saja bumi mulai menjauh dari matahari, maka suhu bumi akan terlalu dingin. Bayangkan tempat di mana matahari tidak bersinar lagi, gelap dan dingin, tertutup es dan salju sepanjang tahun, dan begitulah bumi jika bergerak menjauh dari matahari. Jika ini terjadi, kota-kota akan mulai terlihat sangat berbeda. Sekarang bumi penuh kehidupan, coba saja datang ke taman, maka kamu akan melihat pohon dan rumput hijau di mana-mana. Akan ada orang berjalan, duduk di bangku, menikmati matahari, dan kamu akan melihat orang-orang yang bermain sepak bola atau frisbee. Di rumput taman akan ada yang menggelar tikar, menikmati bekal makanan yang mereka bawa, ada juga yang membaca buku, terlihat santai dan bahagia.
Di luar angkasa, kamu melihat bumi lagi. Planet ini masih berada di tempat favoritnya. Itu sebabnya kehidupan di bawah sana sangat indah. Tapi tunggu, apa bumi bergerak? Planet kita jelas menjauh dari matahari sekarang. Apa keadaan di bumi berubah? Warnanya kelihatan agak lebih biru sekarang. Di bawah sana, California emas yang terkenal tidak begitu emas lagi. Suasananya muram dan gelap seperti tempat-tempat lain di bumi. New York tertutup es, bahkan di tempat terpanas, suhu sekarang di bawah titik beku. Termasuk tempat tropis seperti Bahama. Setelah beberapa saat, air berubah menjadi es. Lautan sekarang kelihatan seperti arena seluncur, namun tak ada yang berseluncur di sana karena planet ini menjadi terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Oke, apa yang terjadi jika bukannya menjauh dari matahari? Bumi bergerak mendekat dengan manusia yang masih menghuninya. Wah, suhunya pasti bakalan menggila, terlalu panas. Iklim akan menjadi sangat panas, bencana alam akan lebih sering terjadi. Hurikan dan banjir akan menjadi hal biasa di bumi sekarang. Dan beberapa saat kemudian, planet ini akan terlalu panas untuk dihuni manusia. Partikel dari matahari akan menjadi ancaman serius. Atmosfer akan kesulitan melindungi bumi dari radiasi matahari. Tapi pelindung ini akan semakin lemah. Air tidak akan ditemukan di mana-mana, mungkin hanya di deposit bawah tanah. Bumi akan jadi mirip seperti Mars, berbatu dan tandus. Sungai Mississippi akan kering dan meninggalkan ngarai besar. Semua lautan akan hilang juga. Sekarang ini, Palung Mariana adalah tempat terdalam di bumi. Sulit sekali mencapai dasarnya karena tekanan air yang besar di sana. Tapi tanpa air, perjalanan menuju ke tempat terdalam di bumi akan bisa dilakukan. Itu akan membantu manusia mengungkap semakin banyak rahasia bumi. Tapi itu juga kalau masih ada manusia yang hidup di planet yang kering dan panas ini. Dengan kata lain, kalau seseorang hendak menjelajah bumi setelah planet ini mendekati matahari, keadaannya akan sangat berbeda. Tapi apa yang terjadi jika bumi tidak bergerak sama sekali dan semuanya tetap sama? Perbedaannya cuma tidak ada planet lain di sekitar kita. Itu akan mengubah cara manusia menjelajah luar angkasa dan tentu masih akan ada navigasi, komunikasi, satelit cuaca, dan mungkin teleskop luar angkasa. Tapi tidak akan ada benda luar angkasa lain yang cukup dekat untuk dipakai manusia untuk mengirim misi. Ini akan memengaruhi masa depan juga. Jika manusia tidak punya keinginan atau kesempatan untuk pergi ke luar angkasa, mereka akan berinvestasi pada planet ini. Mereka akan membangun kota-kota pencakar langit, bukan mencari planet lain untuk dihuni. Sekarang ini, jika kamu punya teleskop canggih, kamu akan melihat bintang dan planet lain yang ada di kejauhan. Semakin canggih teleskop, semakin detail kamu melihatnya. Tapi tanpa planet lain di luar sana, pemandangan luar angkasa tidak akan begitu menarik. Bintang masih akan terlihat dan kamu mungkin melihat meteorit. Kamu juga pasti akan melihat bulan. Tapi, ya cuma itu. Badan Antariksa akan fokus menjaga keamanan bumi, terutama karena asteroid akan lebih sering bertamu. Untuk melindungi bumi, para ilmuwan harus mencari cara untuk mengusir tamu itu. Seperti sinar laser besar misalnya. Saat dinyalakan, sinar itu memancar sampai ke bulan dan bahkan lebih jauh. Sebagai ganti membangun roket untuk menjelajahi luar angkasa, SpaceX dan NASA akan menekuni pembersihan asteroid. Orang-orang bahkan tidak akan mencoba menghubungi peradaban lain. Kalau tidak ada planet yang mirip bumi, mereka akan menganggap usaha itu sia-sia. Artinya, tidak ada sinyal radio yang terus dikirim ke luar angkasa. Fakta seru, pada Februari 2008, lagu The Beatles Across the Universe dikirim ke antariksa dalam. Itu dilakukan untuk merayakan hari jadi ke-40 lagu itu dan hari jadi NASA yang ke-50. Di tahun 70-an, manusia juga mengirim sinyal radio ke luar angkasa. Sinyal itu berisi informasi dasar tentang manusia dan tata surya. Tapi itu lebih sebagai prestasi kekuatan dalam teknologi daripada usaha untuk menghubungi alien yang kemungkinan ada. Tanpa adanya planet, dunia fiksi ilmiah akan berubah juga. Tidak akan ada lagi film tentang penjelajahan antariksa dalam, tidak ada pesawat antariksa raksasa, dan roket yang muncul di layar lebar.
Dan karena tidak akan ada penjelajahan ke planet lain, tidak ada juga wahana penjelajah yang dikirim keluar angkasa untuk mencari tanda kehidupan dan menjelajahi dunia baru. Seperti wahana penjelajah di Mars sekarang, kita akan lebih berkonsentrasi pada planet kita ini. Misalnya, orang-orang pasti akan mulai menjelajah bagian dalam bumi. Teknologi baru juga akan memungkinkan kita menggali jauh lebih dalam ke kerak bumi. Perjalanan ke inti bumi sepertinya seru, kan? Sebagai ganti astronaut, akan ada penjelajah bawah tanah. Mungkin bisa dibilang penjelajah bumi. Teknologi pengeboran baru juga akan diciptakan untuk membuat proses pengeboran lebih efektif. Akan ada jenis kendaraan baru, dan kendaraan baru ini akan dibuat untuk mengebor dan melindungi para penjelajah dari tekanan bawah tanah yang besar. Saat menjelajah dunia di bawah permukaan bumi, manusia kemungkinan akan menemukan bentuk kehidupan baru. Mungkin makhluk misterius yang berevolusi untuk bertahan hidup dalam kegelapan dan suhu ekstrem dengan sedikit makanan. Itu tentu akan membantu manusia lebih memahami planet tercinta ini. Selamat datang di Nome, kota kecil yang berlokasi di selatan semenanjung Seward, di pantai barat Alaska. Kalau tinggal di sana, kamu akan bilang, gak ada tempat kayak Nome. Mungkin memang gak ada. Cuaca di sini dingin dan bersalju, dan gak ada jalan yang menghubungkan kota ini dengan pemukiman lain. Saat malam tiba, penduduk lokal hilang tanpa bekas. Mungkin karena itulah hanya 3.500 orang yang tinggal di sini. Yuk kita selidiki kasus ini. Orang menghilang di berbagai kota dengan beragam alasan, tapi Nome menarik perhatian publik. Sejak 1960 sampai 2004, sekitar 24 orang hilang di sana. Secara statistik, angka itu terlalu tinggi untuk populasi sekecil itu. Orang gak pulang begitu saja di pagi hari, dan tak seorang pun tahu apa yang menimpa mereka. Semua penduduk lokal di kota-kota kecil kayak Nome saling mengenal. Di sini hampir nggak ada orang asing karena Nome sulit dijangkau. Nggak ada jalan atau penyeberangan feri. Semua jalan dari Nome putus dan mengarah ke lanskap indah alami yang tak terjamah manusia. Kamu bisa pulang pergi ke sana dengan pesawat, tapi bukan pesawat penumpang besar ya, melainkan pesawat kecil bersayap ganda. Cara lain pergi ke sana adalah dengan mobil salju. Omong-omong, Nome adalah titik akhir balap kereta luncur anjing terkenal, Iditarod. Kamu bisa membayar penduduk lokal dari desa dan kota tetangga untuk membawamu ke Nome dengan kapal motor. Kota ini cukup terkenal. Seringnya kejadian orang hilang membuat Nome mendapatkan perhatian. Seluruh dunia tahu Nome, dan tahun 2009, Hollywood membuat film tentang hal ini. Dalam jangka waktu lama, tak seorang pun bisa memecahkan misteri ini. Polisi nggak punya petunjuk atau saksi, nihil. Di musim dingin, malam di sini panjang dan udara begitu dingin hingga segelas air bisa membeku dalam beberapa menit. Salju bisa turun terus-menerus. Karena itu, jika seseorang meninggalkan kota di malam hari, jejaknya akan terhapus salju di pagi hari. Tentu saja, orang mulai menyampaikan berbagai teori. Yang paling populer adalah seseorang menculik orang dengan paksa. Polisi nggak punya bukti apapun bahwa orang tertentu melakukan ini. Jadi, kalau pelakunya bukan manusia, mungkin binatang. Sekali lagi, polisi belum menemukan bukti untuk mendukung versi ini. Dan setelah itu, orang mulai berpikir makhluk dari planet lain yang menyebabkan lenyapnya orang-orang ini. Banyak penduduk lokal yakin kota ini adalah destinasi populer bagi pesawat dari luar angkasa. Kisah film Hollywood The Fourth Kind itu didasarkan pada versi ini. Waktu terus berlalu, akhirnya polisi dan FBI menggelar investigasi besar-besaran dan mereka mengungkap kebenaran itu. Mereka sadar kisah-kisah orang hilang telah dilebih-lebihkan. Kepopuleran Nome dan pembicaraan tentang hal fantastis yang terus-menerus membuat orang percaya pada realitas versi ini. Asumsikan bahwa sebagian kisah orang hilang itu dibuat-buat. Tetap saja, banyak orang hilang. Bagaimana bisa? Jawabannya adalah bar dan cuaca buruk. Tempat-tempat hiburan buka di malam hari. Sebagian penduduk lokal bersenang-senang, meninggalkan bar dan pulang. Saat itu, mulai terjadi badai salju. Visibilitas nol dan angin kencang merobohkan kamu.
Dengan begini, orang bisa tersesat. Itu penjelasannya. Kebenaran ini ternyata tidak sepopuler versi lainnya. Segitiga Bermuda adalah area luas di Samudra Atlantik. Jadi lenyapnya kapal dan pesawat di sana tampaknya nggak mengejutkan. Tapi akan jauh lebih seram kalau hal ini terjadi di danau. Mari kita kunjungi segitiga Danau Michigan. Lokasinya antara Michigan dan Wisconsin. Selama beberapa abad, hal-hal mengerikan terjadi di sini. Orang menceritakan legenda serupa di sekitar tempat ini seperti di sekitar segitiga Bermuda. Mereka melaporkan fenomena yang nggak bisa dijelaskan dan melihat sejumlah objek terbang di atas permukaan danau. Sebagian orang percaya segitiga ini portal waktu. Tentu saja belum ada teori yang dikonfirmasi, tapi kasus-kasus aneh terjadi di sekitar segitiga itu. Satu kasus terjadi tahun 1950 saat pesawat Northwest Airlines dengan penumpang 108 orang lenyap tanpa jejak dalam penerbangan di atas danau itu. Polisi melihat sinar merah di atas danau 2 jam setelah komunikasi pesawat terakhir. Mungkin pesawat itu menabrak sesuatu, tapi tim penyelamat gak menemukan satupun penumpang atau bangkai pesawat. Yang tertinggal cuma noda minyak di air. Banyak kapal dan perahu menghilang di sana, tapi salah satu kasus teraneh terjadi pada 28 April 1937. Saat itu, tengah malam, sebuah kapal berlayar melintasi danau ini. Kapten George Donner tidur di kabinnya setelah kerja keras seharian. 3 jam kemudian, kapal mendekati pelabuhan. Salah seorang anggota kru pergi ke kamar kapten untuk membangunkannya. Pintu terkunci dari dalam. Si asisten mengetuk, tapi nggak ada jawaban. Saat dia curiga sesuatu telah menimpa kapten, asisten itu membuka pintunya. Dia masuk kabin, tapi kapten nggak ada di sana. Dia seperti lenyap begitu saja. Kru nggak bisa menemukannya. Sejak itu, hilangnya Kapten George Donner yang menyeramkan tak bisa dijelaskan. Ini David Paulides. Pada 2008, dia menyudahi karirnya sebagai polisi dan mulai menyelidiki orang-orang hilang yang misterius di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Dia menemukan bahwa kebanyakan orang hilang di Taman Nasional Amerika Serikat. Selama 150 tahun terakhir, lebih dari 1.100 turis lenyap di sana. Banyak di antaranya pelancong berpengalaman yang tahu cara bertahan dalam kondisi keras alam liar. David menulis tentang orang-orang hilang yang misterius ini. Dia menyebutkan bahwa sebagian dari mereka nggak hilang, tapi ditemukan dalam keadaan hidup. Mereka bangun di suatu tempat di hutan dan nggak ingat apa yang menimpa mereka. Detail seram dari berbagai kasus ini adalah kebanyakan orang yang hilang masih muda. Detail lainnya, banyak yang hilang sebelum hurikan. Ada terlalu banyak teka-teki dan jawabannya belum cukup untuk kasus ini. Ini Laut Sargasso di bagian utara Samudra Atlantik. Ini satu-satunya laut yang nggak memiliki pantai di darat. Lokasi ini disebut laut hanya karena dibatasi oleh berbagai arus laut. Ganggang coklat keemasan tumbuh di dasar area laut ini, membuatnya mirip titik oranye di tengah samudra tak bertepi. Laut Sargasso terkenal karena di abad ke-19, salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah berlayar di sini. Tahun 1872, sebuah kapal Brigantine berlayar melintasi Laut Sargasso. Kapten kapal ini melihat kapal lain yang jauhnya beberapa kilometer. Dia menyalakan suara api, tapi nggak memperoleh tanggapan. Lalu, kapten memutuskan untuk berlayar lebih dekat guna mencari tahu apa yang terjadi. Di lambung kapal misterius itu tertulis namanya Mary Celeste. Kapten kapal Brigantine dan beberapa anggota kru naik ke kapal itu. Mereka berjalan mengelilingi geladak dan mengecek ke dalam kabin serta palka. Semua ada di tempatnya, tapi nggak ada seorang pun. Muatan tetap utuh dalam banyak tong, jadi kapal ini nggak diserang bajak laut. Satu-satunya yang rusak di kapal ini hanya layarnya. Layar kapal robek tercabik-cabik. Semua dokumen kecuali buku laporan harian nakoda hilang dari kabin navigator. Catatan terakhir yang ditambahkan dalam buku laporan itu bertanggal 24 November 1872. Kru kapal nggak pernah ditemukan dan ini satu dari banyak kasus. Pada abad ke-20, dari tahun 60 sampai 80-an, banyak orang melaporkan perahu dan perahu pesiar kosong terapung-apung di laut. Beberapa kapal utuh juga lenyap tak berbekas. Ini semua tetap menjadi misteri.
Menurut satu versi, arus segi empat ini membentuk corong air. Pusaran air bisa menyeret kapal dengan cepat ke kedalaman laut. Ini menjelaskan lenyapnya sejumlah perahu. Tapi bagaimana dengan kasus kapal utuh di air tanpa kru? Kadang pusaran air ini bisa menimbulkan pusaran angin. Ini mirip tornado kecil. Apa jadinya jika pusaran angin ini cukup kuat untuk menjatuhkan orang dari atas kapal dan mencabik-cabik layarnya? Ya, kelihatannya teori ini fantastis. Jadi menurutmu, apa yang terjadi? Venus dan Bumi sangat berbeda sehingga pertanyaan bodoh seperti mana yang lebih lama, sehari atau setahun, yang tidak masuk akal di Bumi benar-benar masuk akal di Venus. 1 hari di Venus memang lebih lama dari 1 tahun jika kita menempatkannya dalam perspektif Bumi. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi, sementara 1 tahun hanya berlangsung sekitar 225 hari. Jadi kamu seperti ulang tahun setiap hari. Venus sering dijuluki kembaran jahat Bumi. Perbedaan keduanya sangat mencolok sehingga kamu akan mengira dua planet ini berasal dari galaksi yang berbeda. Sebagai gambaran, jika perbandingan hari ke tahun tidak cukup, matahari terbit di Venus bagian barat dan terbenam di bagian timur. Saat ini salah satu dari sedikit kesamaan di antara keduanya adalah ukurannya. Tapi coba bayangin saat Venus dan Bumi seperti kacang polong bersahabat sejak awal tata surya. Venus dulunya adalah pusat kehidupan. Para ilmuwan NASA menduga Venus mungkin pernah memiliki samudra dengan air yang cair dan suhu permukaan yang bisa mendukung kehidupan hingga 2 miliar tahun. Tapi Venus di masa kini adalah cerita yang berbeda. Kita berbicara tentang suhu yang ekstrem dan atmosfer karbon dioksida yang tebal. Apa yang menyebabkan perubahan kosmik ini? Ukuran, lokasi, dan sikap. Maksudku, jarak dari matahari dan panas internal memainkan peran besar dalam membentuk nasib Venus dan Bumi. Ngomong-ngomong, dulunya ada 3 planet bersaudara yang bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan: Venus, Bumi, dan Mars. Bayangkan 3 buah kue mangkuk di dalam oven. Setelah matang sempurna, kue-kue itu dikeluarkan dari oven. Salah satunya diletakkan di depan jendela yang terbuka di tengah musim dingin. Satu lagi diletakkan dengan hati-hati di atas meja dan ditutupi dengan tisu dapur yang bersih, dan yang terakhir secara tidak sengaja terlupakan dan tertinggal di dalam oven. Mars, Bumi, dan Venus seperti kue mangkuk itu. Mars menjadi terlalu dingin dan tidak ramah, Bumi masih bagus dan hangat serta terlindungi dengan baik dari semua hal yang tidak menyenangkan seperti tisu dapur yang melindungi kue mangkuk yang beruntung itu. Dan Venus menjadi sangat panas dan tidak mungkin untuk dikonsumsi. Dalam hal perkembangan, Bumi mengambil rute yang lambat dan stabil, mempertahankan lautan, atmosfer yang stabil, dan keanekaragaman hayati. Venus di sisi lain meningkatkan suhu, menguapkan lautan, dan menghasilkan gas rumah kaca. Akibatnya kita memiliki planet yang akan mencair lebih cepat daripada manusia salju di musim panas. Sebaliknya, Mars akan mengubahmu menjadi es loli dalam hitungan detik. Tapi kemungkinan besar, Mars pernah cukup ramah di masa lalu. Beberapa ilmuwan percaya bahwa Mars dulunya dipenuhi dengan sungai dan danau yang mengalir dan tidak kekurangan air. Bahkan saat ini, Mars masih memiliki lautan yang disebut Oceanus Borealis, atau lebih tepatnya, sisa-sisa lautan yang dulunya pernah ada. Samudra ini kehilangan hampir semua airnya seiring berjalannya waktu. Kini sumber air di Mars berasal dari lapisan es di kutub dan mineral di bebatuan. Menurut perkiraan, hanya 1% dari seluruh air yang menguap, sementara 99%-nya masih terkunci di planet merah. Lapisan es di kutub cukup mudah dipahami karena kita juga punya itu di Bumi, tapi batuan yang mengandung air? Simple, setidaknya ada 4 jenis mineral hidrat di Mars. Ada lempung hidrat yang terbuat dari silikon oksigen, dan yang lebih kerennya lagi, lempung ini bisa mengandung magnesium dan besi yang merupakan sulfat hidrat berbasis sulfur. Jangan bilang iyuh, aku tahu kamu membayangkan bau telur busuk, tapi itu ciri khas hidrogen sulfur dan bukan hanya belerang. Mineral ini memiliki air yang terkandung dalam formula kimianya, ada juga silika hidrat yang memiliki air yang terkunci dalam formulanya.
Para ilmuwan telah bereksperimen dengan menanam tanaman dalam kondisi mirip Mars dan berhasil dengan alfalfa. Memanen alfalfa juga membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman lain seperti lobak dan selada. Meskipun air mungkin tersedia di planet merah, udara di Mars sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Sisi terangnya, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment atau disingkat MOXIE dapat menghasilkan oksigen di Mars yang bisa menjadi sangat penting untuk misi di masa depan. Untuk sumber energi di Mars, energi matahari, angin, dan panas planet adalah beberapa pilihan yang menjanjikan. Tenaga surya kurang efektif di Mars karena sinar matahari yang lebih lemah dan adanya badai debu, tapi tenaga angin dan energi panas planet bisa menjadi alternatif yang bisa diandalkan. Dengan adanya sumber-sumber ini, manusia berpotensi untuk mempertahankan kehidupan di Mars. Tapi, yuk kita kembali membandingkan planet-planet saudara kita. Meskipun Mars dan Bumi memiliki bulan, dan Mars bahkan memiliki 2 bulan, Venus tidak memiliki bulan sama seperti Merkurius. Karena jaraknya yang dekat dengan matahari dan tarikan gravitasi bintang yang kuat, Merkurius tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan bulannya sendiri. Kemungkinan bulan yang mengorbit Merkurius akan bertabrakan dengan planet ini atau tertarik ke orbit matahari sangat besar. Ini semua sudah jelas dan bisa dimengerti, tapi ketiadaan bulan di sekitar Venus masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan bagi para ilmuwan. Meskipun Venus memiliki suhu yang sangat panas, para ilmuwan berpikir bahwa Venus mungkin tidak terlalu bersahabat dengan kehidupan seperti yang kita duga sebelumnya. Sebuah studi MIT baru-baru ini menemukan 19 asam amino yang bertahan dalam larutan mirip Venus selama 1 bulan penuh. Ya, beberapa di antaranya menyukai suhu panas. Selain itu, Rocket Lab dan Massachusetts Institute of Technology bekerja sama untuk mengirimkan wahana antariksa tanpa awak Venus Livefinder dalam sebuah misi ke Venus. Wahana ini akan mencari tanda-tanda kehidupan di atmosfer Venus dengan menggunakan instrumen khusus yang disebut Autofluorescing Nevelometer. Tidak, aku nggak mengada-ngada. Misi yang semula dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2023 kini diundur ke bulan Desember 2024 dan akan tiba di Venus pada bulan Mei 2025. Tujuan dari misi ini adalah untuk menemukan senyawa organik di atmosfer Venus yang dapat menunjukkan kemungkinan adanya kondisi yang dapat dihuni di lapisan awan. Wahana ini dirancang dengan tahap penjelajahan Photon Explorer dan wahana atmosfer ringkas yang dilengkapi dengan alat nevelometer. Wahana kecil ini akan menjelajahi atmosfer Venus dan mengumpulkan data tentang partikel awan dan senyawa organik. Pada tahun 2020, para ilmuwan membuat pengumuman besar tentang penemuan fosfin di Venus, sebuah senyawa yang dapat dikaitkan dengan kehidupan. Meskipun mereka masih berusaha untuk mengkonfirmasi hal ini dengan menggunakan informasi dari teleskop atau bahkan misi masa lalu, mungkin ada bukti yang tersembunyi dalam data lama NASA yang diterima dari Venus yang dapat menjelaskan penemuan ini. Potensi keberadaan fosfin di Venus telah menimbulkan kegembiraan serta kehati-hatian di antara para ilmuwan. Untuk memastikannya, mereka membutuhkan lebih banyak data dari teleskop atau misi antariksa baru. Jika mereka menemukan gas ini, itu bisa berarti ada suatu bentuk kehidupan yang memproduksinya di awan-awan planet ini. Penemuan ini akan menjadi langkah besar untuk memahami Venus dengan lebih baik. Beberapa ahli berpendapat bahwa mengirimkan wahana ke Venus untuk mendeteksi fosfin secara langsung akan menjadi cara yang paling efektif untuk mengonfirmasi keberadaannya. Sebuah misi NASA pada tahun 80-an mungkin telah mendeteksi fosfin, tapi para ilmuwan saat itu tidak menyadarinya. Sekarang data ini sedang dievaluasi kembali untuk mengungkap bukti yang terlewatkan tentang keberadaan gas tersebut. Hal ini juga bisa menunjukkan senyawa tersebut telah berada di atmosfer Venus selama beberapa dekade sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sumbernya. Tapi tidak semua orang yakin dengan interpretasi ini sehingga menimbulkan perdebatan di antara para ilmuwan tentang sifat sebenarnya dari gas yang terdeteksi. Data lama dari misi lain mungkin juga menyimpan petunjuk tentang fosfin di Venus. Meskipun wahana antariksa baru akan menjelajahi planet ini, ada kemungkinan kunci untuk membuka misteri ini ada pada catatan misi yang sudah berusia puluhan tahun.
Secara keseluruhan, sudah ada 46 misi antariksa ke Venus, termasuk beberapa terbang lintas di mana gravitasi memberikan bantuan. Terakhir kali kita berhasil mendaratkan wahana antariksa di Venus adalah pada bulan Juni 1985 sebagai bagian dari misi Vega 2. Yuk kita lihat apa yang akan ditemukan oleh Venus Life Finder.